Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market pump sebesar 5,97%. Dengan total market cap mencapai di 2,28 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,95% dan juga peningkatan volume sebesar 80,94%. Ya, pada hari ini DCWT kita akan gabungkan ya. Jadi hari ini kita akan bahas semua Bitcoin, Ethereum maupun alts. Untuk Bitcoin sendiri terjadi pump sebesar 8,26% dalam 24 jam terakhir, yang membuat dia sekarang ada di angka 61.635. Kemarin ya, tertingginya itu mencapai di berapa? 64.000 USD. Ya, wow, luar biasa. Berarti dari week tertinggi itu ya, kalau kita lihat di sini week tertinggi itu dia hanya beda 5.000 USD saja dari all time high ya. Nyangka nggak? Nggak. Ya, nggak nyangka seperti ini ya. Lagi-lagi market memang tidak bisa kita kontrol, walaupun ada sih pemicu-pemicunya ya, nanti kita bahas di belakang. Nah, salah satunya adalah GDP. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Ethereum terjadi pump sebesar 5,27% dan sekarang ada di angka 3.400-an. BNB terjadi rally sebesar 3,57%. Solana nggak mau kalah ya, dia pump 13,22% di angka 122,19. XRP malah koreksi. Untuk Cardano terjadi rally sebesar 3,3%. Dogecoin 18,46%. AVAX dia pump sebesar 5,27% dan seterusnya ya. Jadi pada hari ini mungkin bisa dibilang beberapa alts lumayan rally tapi tidak sesignifikan Bitcoin ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes ya. Nah, penyebabnya apa nih? Salah satunya adalah hasil GDP kemarin nih ya. Ini kemarin tanggal 28 Februari dari US gue bilang akan keluar satu data penting, yaitu apa? Yaitu akan keluar GDP ya. Nah, GDP dan crude oil inventories. Kalau kita lihat dua-duanya merah. Artinya apa? Artinya jelek untuk dolar ya. Nggak bagus untuk dolar. Nah, gue sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya ya. Ini mungkin efeknya itu nggak akan langsung banget ke si indeks dolarnya ya. Adalah sedikit, tetapi ini akan langsung efeknya ke apa? Ke kebijakan dari the Fed. Seperti yang kita tahu, dari kemarin Jerome Powell tuh udah sempet dovish, tiba-tiba jadi hawkish lagi, bilang akan lebih hati-hati lagi. Nah, sekarang dikasih data GDP-nya lebih rendah lagi pada forecast dan signifikan di bawah dari sebelumnya ya. Artinya Amerika ya lumayan kacau nih ya, si perkembangannya ya. Perkembangan ekonominya dari 4,9% jadi ke 3,2, di bawah dari forecast yang udah turun signifikan juga. Nah, menurut gua ini bisa menjadi suatu trigger ya, suatu trigger baru untuk membuat the Fed lebih cepat ganti stance ya, dari yang tadinya hawkish menjadi dovish. Nah, kalau sampai itu dia benar-benar menjadi dovish, ya ini bisa menjadi suatu harapan bagi kita untuk membuat liquidity tambahan lagi. Jadi ini belum ada liquidity yang gila, belum ada QE dan seterusnya, tetapi indeks dolar, Bitcoin udah ngepump gila-gilaan. Nah, kebayang kalau kita dapat liquidity level ke 2020, mungkin pumpnya akan lebih gila lagi ya. Nah, selanjutnya untuk hari ini dari US itu akan keluar apa nih? Dari US hari ini akan keluar, penuh juga, akan ada core PCE. Untuk ini harapannya adalah lebih rendah daripada forecast ya. Berarti harapannya lebih rendah pada 2,8%. Selanjutnya ada core PCE juga yang monthly, sama ya, lebih rendah daripada forecast, berarti di 0,4% ya, di bawah dari itu. Dan juga initial jobless claim. Hari ini juga nggak kalah penting berarti ya, karena ini juga bisa sangat mempengaruhi keputusan the Fed nih ya. Harapannya itu adalah dia lebih ini berarti lebih tinggi daripada forecast ya. Berarti harapannya lebih tinggi daripada 209.000 orang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nextnya lagi lebih malam akan ada Chicago PMI. Untuk Chicago PMI ini kita bisa lihat di sini harapannya adalah supaya lebih rendah juga daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 48,1. Jadi harapannya ini lebih rendah ya.
Ini sebentar, ini lebih rendah, ini lebih rendah, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ya. Ini keluarnya semua akan jam setengah 9 sampai yang paling malam itu keluarnya di jam 9 kurang 15. Nah, untuk besok dari US itu akan keluar apa nih? Dari US akan keluar S&P Global US Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI Februari, dan ISM Manufacturing Prices Februari juga, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya. Kita akan geser ke news. Nah, untuk news ini kita bisa lihat ya. Sebenarnya bukan news ini, lebih tepatnya itu adalah beberapa hal yang mungkin mempengaruhi kenapa Bitcoin bisa sampai cross 63.000. Arguably kemarin lebih tingginya ke angka 64.000 ya. Yang pertama adalah volume ETF. Ya, masih banyak sebenarnya yang bilang ETF nggak guna nih ya. ETF tuh wah nggak terlalu banyak yang pakai. Nanti kita ambil datanya lagi karena ada di sini ya. Nah, tapi selain dari itu juga halving sudah semakin mendekat. Ada beberapa yang nanya, Bang, ngedam nggak nanti nih abis ini? Nantilah kita mungkin akan ambil visualisasinya aja dengan TA ya. Tapi intinya dua hal ini yang membuat Bitcoin cenderung rally dengan signifikan ya, dan tentunya major stocks yang related dengan kripto seperti Coinbase, ada juga MicroStrategy, ini Riot apa ya? Nah, ini mereka juga ngepam ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau buat orang-orang yang bertanya, Bang, ada gunanya nggak sih? Ngaruh nggak sih? Ya lihat sendiri ya. Ternyata ETF spot Bitcoin volumenya kemarin bukan kemarin, hari ini ya. Hari ini tuh volumenya 3,3 miliar US dollars. Artinya apa? Artinya memang banyak yang pakai. Dan kalau kita ngomongin soal duit institusi, ini tuh literally seperti yang diomong di sini ya. Ini hanya receh bagi mereka 3,3 miliar ya. Kebayang kalau sampai institusi sudah FOMO ya. Nggak tahu deh, jujur gue nggak tahu kali ini Bitcoin bisa sampai setinggi apa gitu. Karena kalau mau ngomong cycle kali ini tuh 0,68% saja nih ada kemungkinan di break nih ya, ada kemungkinan di break karena udah terlalu tinggi peningkatannya dibandingkan dari cycle-cycle sebelumnya ya. Nah, tapi lagi-lagi walaupun seperti itu, resikonya apa nih? Ya kita harus tetap tahu resikonya. Kita bisa di sini Bitcoin itu sudah rally berarti berapa persen nih? Atau ngepump berapa persen jauh dari bull support band. Terakhir kali retest itu di sini di Oktober 2023. Nah, dari di sini ke sekarang itu sudah berapa nih? Sudah pump sebesar 130% ya, tanpa kena lagi bull support band. Emang kenapa, Bang? Kita lihat sendiri ya. Kalau lupa sungkem, jebol. Lupa sungkem, jebol. Ini bahkan nggak terlalu parah nih kalau dihitung-hitungnya dibandingkan yang sebelumnya. Ini kan terakhir retest di sini lah, anggap candle terakhir ya. Nggak, ternyata lebih gede ding. Ya, nah ini dia, makanya lagi-lagi. Kadang-kadang cycle kemarin tuh kelihatannya lebih kecil tapi sebenarnya secara pump lebih gede ya, 181. Jadi kalau kita nge-pump ya, lupa sungkem, yang terjadi seringkali jebol seperti di sini. Nah, berbeda dengan di sini. Rally atau pump, sungkem, pump, sungkem, pump, sungkem. Bahkan di sini ada akumulasi lama, naik lagi, sungkem. Nah, kalau kayak gini sustainable, nggak jebol-jebol kan. Tapi kalau kayak di cycle kemarin, jebol, berantakan, akhirnya jadi kecepatan bear marketnya ya. Nah, jadi lagi-lagi ekstra hati-hati ya. Ada nggak possibility kayak gini? Ada aja ya. Tapi sekarang gimana caranya, Bang? Akumulasi nggak tetap akumulasi ya, jangan sampai salah paham. Ada nggak beberapa sih, paling satu atau dua orang yang berpikir bahwa maksud gua itu jangan akumulasi sekarang nih, tunggu sampai kena bull support band. Salah, bukan seperti itu ya. Maksud gua itu apa? Lu siap dengan kemungkinan drop sampai ke situ. Artinya jangan over leverage. Ya, jangan over leverage. Jadi kalau sampai dia ke daerah bull support band, bahkan amit-amit tembus, lu nggak panik dan nggak harus tutup posisi gitu ya. Nah, tapi untuk jangka panjangnya tetap akumulasi. Akumulasi di mana? Yang dibahas di DCWT. Gua tuh ngebahas di belakang, nggak cuma buat asal aja gitu. Jadi lagi-lagi buat lu yang bertanya-tanya, akumulasi nggak, Bang? Akumulasi di mana? Ya di pembahasan DCWT di belakang. Gitu, ini sekarang makro dulu ya.
Oke, next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya kemarin reject reject yang 20 sih good ya, tapi masih belum bisa sampai daily close di bawah 3.200. Harapan gue dia bisa daily close di bawah dan mulai lanjut membuat lower low ya. Bitcoin dominance berantakan ya. Ya, di sini kita bisa lihat sendiri dia membuat suatu higher high yang sangat signifikan yang akhirnya memecahkan struktur di sini dan di sini ya. Jadi, apakah Bitcoin akan kembali lagi berkuasa seperti mirip-mirip di sini ya? Kalau kita lihat dia pernah sekali nih, udah kayak mau Bitcoin udah kayak mau altcoin season. Tiba-tiba jebol lagi naik ke atas kayak gini. Mungkin ya. Sebelumnya lebih mendekati di sini. Tetapi sekarang semakin ada possibility seperti ini ya. Nah, tinggal kita lihat nih ya. Tapi lagi-lagi kalau menurut gue pribadi, walaupun kita ngulang seperti di sini ya, udah cukup oke kok kita mulai melakukan akumulasi alts gitu. Karena lagi-lagi ya mungkin dia sedikit outperform di sini, udahnya kita bisa lihat di sini berapa lama nih? Berapa lama dia mengalahkan Bitcoin secara perlahan ya. Nah, jadi lagi-lagi menurut gua ini udah lumayan worth it kita tetap untuk akumulasi alts ya. Jadi buat lo yang sedang memang akumulasi jangan deg-degan, cuek aja ya, tetap akumulasi, tapi jangan semua BTC semua posisi BTC lu tutup juga dan lu masukin ke alts enggak ya. Tapi perlahan lu mulai masukin ke alts. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung DCI? Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Nah, tapi sebelum kita masuk, gue akan ngomong dulu dalam kondisi market yang seperti ini, fundamental juga lagi sangat panas semua ya, keluar data-data yang sangat penting. Buat lo yang konservatif ya, gue tidak sarankan dulu untuk futures ya. Jadi buat sekarang futures lebih buat yang adrenaline junkie dan memang sudah hafal ya, sudah hafal dengan cryptocurrency market, sudah hafal juga dengan volatility-nya seperti sekarang, dan yang paling penting sudah bisa menjaga resiko ya. Jadi sekali lagi buat yang konservatif lebih baik cenderung akumulasi spot saja ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, buy limit gimana? Buy limit kita mulai geser deh. Buy limit pertama itu di MA20 di angka 52.615. Kalau ada yang ngomong, "Bang, nggak kena-kena nih." Ya setiap garis ini tuh gue akumulasi ya. Jadi ya kalau udah nggak kena-kena berarti antara lu belum terlalu sering nonton atau lu nontonnya mungkin sambil nungging gitu ya, nggak ngerti dah ya. Kalau bilang nggak kena-kena target TP-nya karena target buy limitnya, karena ini semua buy limit yang rata-rata kena gitu ya. Ya sekarang kalau belum beli ya memang belum waktunya. Lu lihat sendiri ngepam kayak begini, masa mau dipaksain beli di pucuk gitu ya. Jadi buy limit pertama di 50, buy limit kedua di 52.176, dan buy limit ketiga di 50.750 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya
Kita tunggu sampai terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di EMA 20 dan kita bisa buka posisi long. Target TP masih pending ya. Kemarin di sini taunya naik ke atas. Jadi ya makanya gue bilang masih pending ya. Posisi short mungkin kalau dia jebol dari EMA 20 ya. Dia jebol dan daily close di bawah dari EMA 20. Nah, EMA 20 jadi resisten, kita bisa buka posisi short ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Ya kalau lu bilang, Abang nggak kena-kena, ini kena sebenarnya kemarin ya. Jadi ya lagi-lagi sebenarnya kalau lo ngikutin sih kena ya. Tapi beberapa koin enggak gitu. Karena memang lagi gila banget ngepamnya ya. Untuk buy limitnya, buy limit pertama di angka 3014, buy limit kedua di 2920 atau 26. Ini jadi confluence. Buy limit ketiga di 2828. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3014, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih pending sekarang ya. Itu kurang lebih untuk Ethereum. Next kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat di sini kemarin tanggal terakhir kali retest itu tanggal 26 Februari ya, ini ke buy limit pertama. Karena hari ini terjadi reclaim, buy limit pertamanya geser ke atas. Jadi buy limit pertama di angka 401,4, buy limit kedua di angka 392,8 dan buy limit ketiga di 375,5. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 di 401,4, kita bisa buka posisi long dengan target TP nanti di hari ini nih. Kira-kira dia bakal koreksi atau enggak ya. Jadi masih pending juga untuk si resistennya ya. Untuk posisi short kalau sampai ternyata dia jebol, daily close di bawah dari 401,4. Nah, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 382,8. Next, kita masuk ke Phantom. Phantom kemarin akhirnya pump yang cukup signifikan ya, 6,31%. Setelah berapa lama cenderung underperform dibandingkan dengan beberapa altcoins lain ya. Hari ini dia ya ada rally sedikit ya, tetapi masih jauh dari wick tertingginya. Untuk sekarang buy limit pertama itu di angka 0,433. Nah, kalau lu nggak pasang ya nggak kena kemarin. Jadi makanya pasang. Kalau pasang kena buy limitnya ya. Buy limit kedua di EMA 20 atau di 41 sen ya. Buy limit ketiga di 40 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi. Kemarin gue bilang kita tunggu dulu target TP-nya, ternyata udah keburu ngepam ya. Berarti sekarang kalau harga running itu lu sekarang dalam keadaan profit 10,37%. Mau di TP duluan boleh, atau mau nunggu sampai berita nanti ya, yang paling pagi itu jam 8:30 juga bisa ya. Intinya intinya udah profit lah ya sebenarnya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short sekarang setupnya jujur masih jauh. Ya paling kalau sampai jebol ke bawah, tapi kayaknya highly unlikely, jadi kita skip dulu aja. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia berhasil reclaim buy limit pertama di 117,23, buy limit kedua di 110,10 atau di EMA 20 dan buy limit ketiga di 102,19. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, sudah terjadi retest pertama di 121,68 sebagai resisten. Kita lihat besok pagi apabila daily close-nya masih di bawah dari 121,68, kita bisa limit posisi short. Retest kedua ya, kita dapat posisi shortnya target TP di 117,22. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup kita di Solana dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Overall hari ini very strong ya untuk crypto. Dan kalau kita di sini secara trennya juga altcoins cenderung ke underperform oleh Bitcoin ya. Nah, di masa-masa kayak gini boleh nggak akumulasi? Boleh, menurut gua bagus-bagus aja. Karena lagi-lagi andaikan sampai ternyata Bitcoin dominance mendapatkan the last pump ya, itu nggak masalah, karena secara cycle ke cycle biasanya nggak akan sampai lu jadi rugi banget ya. Yang penting jangan semua BTC-nya di TP. TP-nya sedikit-sedikit aja, 10%, 20% maksimum. Udah gitu mulai pelan-pelan digeser ke alts gitu ya.
Dan seperti biasa gue ingatkan 3 aturan penting, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.